Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rohmawati dari Biologi 20 Divisi Prodi Pendidikan Biologi. PPT ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Biologi Dasar. Pengertian biologi. Biologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan, termasuk di dalamnya mempelajari tentang makhluk hidup, hubungan antar makhluk hidup, dan juga hubungan dengan sekitarnya. Manfaat mempelajari ilmu biologi. Yang pertama, di bidang pertanian. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Contohnya, rekayasa genetika tanaman baru yang memiliki sifat yang lebih unggul. Yang kedua, di bidang industri. Tujuannya untuk memperoleh produk dari alam yang bisa menghasilkan nilai lebih. Contohnya, pemanfaatan mikroba bakteri Lactobacillus dalam industri pembuatan yogurt. Yang ketiga, di bidang kedokteran. Tujuannya untuk menciptakan berbagai jenis obat dan vaksin untuk menyembuhkan penyakit. Pengertian sel. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Berikut gambar organel sel hewan dan organel sel tumbuhan. Berikut perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan. Sel hewan lebih kecil daripada sel tumbuhan, sedangkan sel tumbuhan lebih besar daripada sel hewan. Sel hewan tidak mempunyai bentuk yang tetap. Sel tumbuhan mempunyai bentuk yang tetap. Sel hewan tidak memiliki dinding sel atau sel wall. Sel tumbuhan mempunyai dinding sel wall dari selulosa. Sel hewan mempunyai setrosom dan lisosom, sedangkan tumbuhan tidak. Sel hewan nukleus lebih besar daripada vesikel. Untuk sel tumbuhan, nukleus lebih kecil daripada vakuola. Organel sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, membran sel. Bagian terluar yang melapisi sel disebut membran sel. Membran sel bertindak mengatur keluar masuknya zat, sehingga juga berperan mengatur keseimbangan internal sel. Yang kedua, dinding sel. Dinding sel membantu menjaga tekanan dalam sel dan sebagai pelindung sel. Yang ketiga, badan Golgi adalah struktur vesikuler datar yang tertumpuk satu di atas yang lain, berfungsi membentuk lisosom, memproses sekresi protein, lemak, polisakarida, mengeluarkan dan menyimpan hormon serta enzim yang membantu dalam transportasi keluar dari sel. Yang keempat, lisosom merupakan bagian dari sel hewan yang berbentuk kantung selaput dan menjadi bagian dari badan Golgi yang mengandung berbagai jenis enzim. Yang kelima, mitokondria. Mitokondria memiliki dua lapisan membran dengan membran bagian dalam terlipat dan membentuk krista. Yang keenam, membran inti. Membran inti merupakan pelapis inti sel serta memiliki banyak pori-pori yang membantu transportasi zat. Yang ketujuh, nukleolus. Nukleolus mengandung RNA dan mengirim RNS ke ribosom bersama dengan cetak biru protein yang disintesis. Yang kedelapan, nukleus atau inti sel. Inti sel merupakan otak sel. Inti sel mengontrol semua fungsi yang terjadi di dalam sel serta berisi cetak biru kehidupan, yaitu DNA. Yang kesembilan, ribosom merupakan bagian sel yang mengandung RNA dan berfungsi membantu sintesis protein dan lipid atau lemak. Yang kesepuluh, vakuola. Vesikel besar dan berlimpah yang terdapat dalam sel tanaman disebut vakuola. Vakuola berisi cairan dan membantu dalam penyimpanan zat, material pembangun sel, dan air. Tingkat organisasi kehidupan terdiri dari berbagai tingkatan organisasi, mulai dari yang paling sederhana hingga tingkatan yang paling kompleks, di mana setiap tingkatan itu memiliki kekhasan sendiri.
Untuk lebih memahami semua tingkatan organisasi ini, berikut uraian singkatnya. Pertumbuhan dan perkembangan hewan dan tumbuhan. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran seperti tinggi, berat, atau volume. Pertumbuhan bersifat irreversibel, tidak dapat dibalik dan tak dapat dihitung. Kualitatif. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Perkembangan tidak dapat dihitung. Kuantitatif. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan hewan dan tumbuhan. Perbedaan pertumbuhan tersebut terletak pada masa pertumbuhan atau jangka waktu pertumbuhan. Pada hewan, masa pertumbuhannya terbatas. Pada tumbuhan, masa pertumbuhannya tidak terbatas. Selama faktor pendukung pertumbuhan tersebut tersedia, maka selama itu pula tumbuhan akan terus-menerus mengalami pertumbuhan. Perkembangan pada hewan ditandai dengan perkembangbiakan generatif, yaitu sel kelamin jantan spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina sel telur. Perkembangbiakan generatif terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Pada tumbuhan ditandai dengan munculnya bunga. Jaringan pada hewan. Terdapat beberapa jenis jaringan di mana masing-masing memiliki struktur yang berbeda dan memiliki fungsi spesifik. Jaringan hewan terbagi ke dalam 4 kelompok, yaitu jaringan epitel, melindungi bagian luar tubuh dan melapisi organ serta rongga di dalam tubuh. Umumnya jaringan ini tersusun atas sel yang terikat dengan kuat. Yang kedua, jaringan ikat. Fungsi utamanya sebagai pengikat dan mendukung jaringan lain berisi sel yang tersebar di seluruh matriks ekstraseluler. Jaringan otot tersusun atas sel berbentuk panjang yang disebut serabut otot yang memiliki kemampuan kontraksi sebagai respon dari adanya sinyal saraf. Yang keempat, jaringan saraf tersusun atas neuron sel saraf yang memiliki fungsi penerimaan, proses, dan transmisi informasi atau sinyal. Gambar jaringan dapat dilihat di samping. Jaringan pada tumbuhan. Untuk membentuk tubuh dan organ-organ penyusun tumbuhan, sel-sel tumbuhan membentuk jaringan yang memiliki struktur dan fungsi yang khusus. Yang pertama, jaringan meristem adalah jaringan tumbuhan yang aktif membelah dan menghasilkan sel-sel tumbuhan baru. Dapat dilihat pada gambar di samping. Yang kedua adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan yang melapisi bagian terluar tumbuhan. Fungsi utama dari jaringan epidermis adalah untuk melindungi tumbuhan dari kekeringan dengan cara mencegah terjadinya penguapan air dari dalam tubuh tumbuhan. Yang ketiga adalah jaringan dasar, yaitu jaringan yang paling banyak mengisi organ tubuh tumbuhan. Jaringan dasar pada tumbuhan dapat dibagi menjadi 3 berdasarkan struktur sel penyusunnya. Yang pertama, jaringan parenkim. Yang kedua, jaringan kolenkim. Yang ketiga, jaringan sklerenkim. Nomor 4 adalah jaringan pembuluh. Berfungsi untuk mengangkut zat dari satu bagian tumbuhan ke bagian tumbuhan lainnya. Secara umum, jaringan pembuluh ada 2 macam, yaitu pembuluh xilem dan pembuluh floem. Gambar jaringan dapat dilihat di samping. Hukum Mendel 1 dan 2. Bunyi hukum Mendel 1. Ketika berlangsung pembentukan gamet, 2 gen yang berpasangan akan dipisahkan ke dalam 2 sel atau gamet secara bebas. Persilangan di mana hanya menggunakan satu macam gen atau sifat yang berbeda atau menggunakan satu sifat beda. Misalnya, persilangan antara warna kuning dengan putih, persilangan bentuk bulat dengan lonjong. Bunyi hukum Mendel 2. Ketika berlangsung pembentukan gamet, gen-gen yang memisahkan diri dari suatu pasangan akan segera bebas berkelompok dengan gen-gen lain yang berasal dari pasangan lain.
Persilangan yang menggunakan dua sifat beda atau dua pasangan kromosom yang berbeda. Misalnya adalah persilangan warna bentuk hijau bulat dengan kuning kisut. Mikroorganisme merupakan jasad hidup yang mempunyai ukuran sangat kecil. Bentuk umum mikroorganisme terdiri dari satu sel uniseluler dan ada yang tersusun atas beberapa sel multiseluler. Yang pertama adalah kingdom Monera. Jenis makhluk hidup yang masuk ke dalam klasifikasi ini mempunyai ukuran mikroskopis, yaitu sekitar 1 sampai dengan 10 mikrometer. Gambarnya dapat dilihat di samping. Yang kedua adalah bakteri. Ada banyak bakteri yang ada di sekitar manusia. Bahkan ia ada di dalam tubuh manusia sendiri. Ada jenis bakteri yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Contohnya bakteri Rhizobium sp yang fungsinya adalah membantu mengikat nitrogen yang terdapat pada udara bebas. Yang kedua, Clostridium tetani yang menyebabkan penyakit tetanus. Yang ketiga, kingdom Protista. Kingdom ini ada yang sifatnya menyerupai hewan atau memakan hewan yang lain dan juga yang sifatnya menyerupai tumbuhan atau mampu melakukan fotosintesis. Adapun kelompok makhluk hidup yang tergolong Protista dengan sifat hewan adalah protozoa dan yang mempunyai sifat seperti tumbuhan adalah alga. Yang keempat adalah kingdom fungi atau jamur. Jamur merupakan jenis spesies yang ada di dalamnya tidak memiliki klorofil, sehingga ia tidak bisa melakukan fotosintesis untuk membuat makanan mereka sendiri. Yang kelima adalah kingdom plantar atau tumbuhan. Makhluk hidup yang memiliki sel banyak dan memiliki kemampuan untuk berfotosintesis karena terdapat klorofil di dalam kloroplasnya. Yang keenam adalah kingdom Animalia. Hewan masuk ke dalam jenis kingdom Animalia. Hewan adalah jenis makhluk hidup yang mampu bertahan hidup dengan memakan makhluk hidup lainnya. Perbedaan yang paling utama dari hewan dan juga tumbuhan adalah dari sisi dinding sel yang mereka miliki. Sel yang ada pada tumbuhan mempunyai dinding sel, sementara hewan tidak memiliki dinding sel. Sekian. Terima kasih.